Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Nah, apa kabar nih buat Governet, pendengar setia iPod Himip Fisip Unmul? Nah, pada kesempatan ini di iPod kedua Himip Fisip Unmul, kita telah menghadirkan Bapak Jumansa SIP MIPOL selaku pembicara kita. Dan saya sendiri Miswar dari Himip Fisip Unmul. Nah, halo Pak, apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah yang baik. Nah, sebelum kita jauh berbincang nih Pak, sebelumnya kesibukan Bapak apa saja yang di masa-masa pandemi Pak? Ya, paling ngajar dan aktivitas di luar berupa pengabdian dan riset pasti kita ya. Nah, mungkin di episode kedua ini kami sedikit membawa tema tentang ketimpangan partai oposisi di Indonesia nih Pak. Partai ya? Ya Pak, jadi ada partai yang oposisi nih Pak. Ya, betul. Nah, kebetulan ketika berbicara tentang partai oposisi nih Pak, kita melihat dari segi regulasinya, mereka tuh mempersiapkan orang-orangnya untuk bisa terjun secara langsung di legislatif. Tapi setelah mereka terjun, mereka malah tidak oposisi namun larut dalam pemerintahan. Nah, saya ingin minta tanggapan Bapak nih. Gimana sih tanggapan Bapak mengenai tentang partai oposisi Indonesia Pak? Oke, baik ya. Selamat pagi ya semuanya teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya untuk berbicara soal oposisi di dalam sistem berpartai kita, di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi pertama saya ingin menyampaikan begini, oposisi ini kan bagian yang kemudian kita pahami secara generik bahwa posisi berlawanan antara penyelenggara pemerintahan dengan lembaga atau individu atau kelompok-kelompok yang berada di luar daripada areal penyelenggara pemerintahan. Hanya saja memang pada perjalanannya adalah oposisi ini kemudian sangat penting di dalam proses demokrasi kita, karena secara luas bahwa oposisi ini kemudian tidak hanya didasari pada proses dalam melihat siapa yang kemudian tidak masuk pemerintahan, siapa yang kemudian masuk pemerintahan, tidak hanya sampai di situ. Tapi oposisi ini kemudian perlu kita lihat sebagai ruang demokrasi yang memberikan ruang konsensus bersama bahwa di dalam proses demokrasi ini kan tidak semua kemudian harus masuk pada wilayah pemerintahan. Ada kemudian posisi-posisi tertentu yang istilah saat ini disebut sebagai oposisi, baik sebagai partai politik, kelompok maupun individu. Nah, jadi pada proses perjalanan oposisi ini kemudian kan kita melihat bahwa sekarang secara generik ketika kita mendengarkan istilah oposisi, bahwa kita berarti mengatakan bahwa dialah kelompok-kelompok yang kemudian tidak berada pada area pemerintahan. Nah, dulu ketika kita bicara kelompok-kelompok masyarakat itu kan memang sangat banyak ya, dan tidak hanya dimulai pada era-era di pemerintahan Indonesia, tapi pada level sejarah juga dulu itu begini. Kalau kita melihat perjalanan oposisi, kalau kita mau tarik sedikit ke belakang, bahwa sebenarnya oposisi ini harus bangga kita, karena di dalam proses demokrasi kita ada orang-orang kelompok-kelompok yang masih mengharapkan sebuah perubahan-perubahan yang dinamis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, meskipun kita kadang-kadang juga melihat bahwa apakah oposisi ini benar daripada aspek secara substansinya, misalnya mengontrol dengan baik, kemudian oposisinya tidak kontraproduktif dengan penyelenggaraan demokratis. Nah, tapi pada ketika kita kembali sedikit ke belakang, bahwa ternyata hari-hari ini kemudian ketika kita melihat oposisi itu kan kadang-kadang persoalannya adalah ada oposisi-oposisi tertentu yang kemudian kadang-kadang di level masyarakat itu memahami bahwa ini adalah ada upaya-upaya untuk lebih pada pengelompokan masyarakat yang kemudian bisa memicu ruang antara yang mendukung pemerintah dengan yang mendukung pemerintah. Nah, akhirnya kan begini, pada era hari-hari ini kemudian kita lihat bahwa ternyata pemerintah hari ini kan mulai menyerap berbagai macam aspirasi daripada pihak oposisi, dan bahkan sebelumnya dulu kita lihat secara umum, pasti semua teman-teman tahu bahwa dulu Gerindra misalnya kita tahu bahwa dia merupakan partai yang sangat oposisi, tapi sekarang kan bergabung di dalam konteks pemerintahan.
Nah, apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa siapa lagi yang akan beroposisi? Nah, jadi makanya tadi saya pernah di awal bahwa oposisi itu bukan hanya dilihat daripada partai yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi oposisi ini adalah segala sesuatu atau semua masyarakat yang kelompok-kelompok tertentu bahkan individu itu bisa dibilang sebagai oposisi yang tidak masuk di dalam arena pemerintahan. Nah, oleh sebab itu maka oposisi ini tidak bisa dipahami hanya sampai pada level partai oposisi, tapi oposisi itu senantiasa ada dan dia akan selalu ada, dan kita harus menjadi bagian-bagian itu, saya pikir, karena oposisi itu kan ruang-ruang kebebasan yang kemudian menyampaikan aspirasi melalui alternatif-alternatif. Lagi sekarang sangat banyak alternatifnya, bisa melalui media sosial, kajian-kajian literasi, dan kemudian menyampaikan opini-opini melalui argumentasi secara virtual maupun offline, misalnya itu tidak virtual, misalnya media cetak atau apapun. Nah, dulu kalau misalnya oposisi itu dipahami sebagai sampai pada level itu, maka tentu oposisi itu tidak bisa kita akan lihat sebagai hal yang negatif. Nah, justru oposisi itu kemudian adalah kita harus menganggap bahwa oposisi itu adalah orang-orang yang kemudian tidak banyak karena yang bisa menjadi oposisi itu, karena oposisi itu adalah orang-orang yang menyisihkan waktu luangnya kemudian untuk memperhatikan wilayah publik. Nah, itu dulu kalau saya sedikit ada berbagai macam penyampaian daripada referensi-referensi yang ada dulu di masa Athena, pemerintahan di Athena itu dulu justru kalau orang yang kemudian tidak terlibat di wilayah publik itu disebut sebagai idiot. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang kemudian tidak peduli, bahkan barangkali dalam wilayah politik kita kadang-kadang ada idiot. Jadi belum tentu misalnya niat kita konfirmasi, berbicara, berasumsi aspiratif itu kemudian kita kan belum bisa memastikan nih. Makanya sekarang kan hari-hari ini secara generik bahwa banyak orang yang kemudian ketika melihat pemerintahan apakah ini betul aspirasi masyarakat atau aspirasi elit, ya kan? Nah, pada level tertentu ketika kita kembali kepada masa itu bahwa ternyata ketika ada seseorang atau kelompok tertentu yang terlalu banyak masuk kepada wilayah IQOS. IQOS itu kayak semacam wilayah yang hanya memiliki bunyi, tapi dia tidak memiliki kontribusi real kepada publik. Nah, dulu kalau kita lihat secara perjalanan masa-masa pemerintahan Yunani, termasuk tadi yang di Athena, bahwa misalnya orang yang kemudian tidak mau atau tidak terlibat dalam perbincangan publik, tidak mau bijaksana, maka dia dikatakan sebagai idiot. Bahkan kalau wilayah pada level Aristoteles mengatakan bahwa dulu itu memang sudah ada kelas IQOS, ada kelas polis. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah kelas IQOS, itu adalah kelas-kelas yang kemudian di sana ada ruang ekonomi, ada ruang rumah tangga, ada ruang spiritual, ada ruang budak, perempuan. Tapi kalau di dalam Aristoteles itu kan sebelum ada masa-masa feminisme itu, kemudian Aristoteles itu menyampaikan begini, bahwa dulu itu politik itu, orang-orang yang masuk dalam politik itu disebut polis, ya. Kemudian di dalam polis itu ada yang dibatasi masuk ke situ menurut daripada Aristoteles. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang berada di ruang IQOS. Siapa itu IQOS? IQOS itu adalah orang-orang yang kemudian disebut sebagai budak, militer, kemudian bicara soal ekonomi, ibu rumah tangga. Nah, itu. Jadi dulu di masa Aristoteles mengatakan bahwa wilayah yang boleh masuk dari publik itu hanyalah laki-laki. Ini secara kasarnya berangkat daripada fenomena bagaimana kita membagi ruang-ruang, hingga kan pada persepsinya kan inilah yang cikal bakal daripada yang disebut sekarang kita ini republika. Nah, makanya kan banyak teman-teman barangkali apa itu republika Indonesia, kadang-kadang kan kita tidak menyelami itu, kita hanya mengatakan bahwa kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi apa itu republika? Nah, kenapa saya katakan ke sana? Karena level daripada oposisi ini kemudian kita harus lihat pada level bagaimana kelompok-kelompok oposisi ini kemudian mampu terlibat di ruang publik, yang dimana menurut Aristoteles itu adalah polis. Nah, orang-orang yang terlibat di ruang ini kemudian orang-orang yang harus bijaksana, harus orang yang berpikir. Kalau di dalam Pancasila itu harus orang-orang yang beradab, harus orang-orang yang memahami integritas, harus orang-orang yang memahami social justice, keadilan sosial.
Nah, sementara kita pada level sekarang bahwa kita harus menerjemahkan apa kira-kira orientasi oposisi sekarang itu. Nah, ini yang pertama kita lihat. Nah, ketika misalnya orientasinya itu adalah orientasi pada level kepentingan pribadi, maka saya pikir itu bukan oposisi. Karena oposisi itu kemudian saya meyakini bahwa oposisi itu adalah orang-orang yang justru kita harus beri apresiasi. Kenapa? Karena di sela kehidupan sehari-hari, di sela kehidupannya dalam melakukan perjalanannya dalam mencari pendapatan, misalnya hidup bersama keluarga, tapi dia menyisakan sedikit ruang waktu untuk terlibat di dalam wilayah publik. Ini kan luar biasa nih. Nah, daripada misalnya orang sekarang, jangan-jangan sekarang rata-rata orang itu kan hanya berpikir aikos. Kita sibuk ngurusi uang kita sibuk bagaimana berusaha agar kaya cepat, bagaimana kita kemudian bisa mengatur dengan cepat melalui jalur oligarki. Nah, ini kan tidak sesuai sebenarnya dengan konteks republikanisme. Nah, kembali pada level oposisi di Indonesia, bahwa pada hari ini demokrasi memang membutuhkan oposisi. Jadi kalau Aristoteles bilang jangan sampai di dalam proses demokrasi tidak ada otoritas, tidak ada oposisi, kita bisa jadi dipimpin oleh orang-orang bodoh. Nah, itu secara kasarnya ini. Jadi kalau misalnya kan jelas target kita bernegara itu kan menciptakan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, hari ini ketika kita lihat posisi pemerintah, pasti sebagian bahagia, tapi tentu juga kita lihat dalam fenomena-fenomena tertentu, seperti misalnya wilayah-wilayah yang kemudian banyak yang tidak tersentuh, itu kemudian kita bisa melihat di sana ada perbedaan-perbedaan tertentu yang perlu kita lihat, dan bisa kita lihat bahwa ternyata di sana masih ada ketimpangan-ketimpangan secara masif di sana. Misalnya wilayah mana? Wilayah perbatasan tertentu, seperti misalnya anggapnya Kalimantan Timur sendiri lah, kita sudah terlalu jauh ambilnya, masih ada Kalimantan Timur ini masih ada beberapa desa yang kemudian tidak memiliki aliran listrik. Itu secara kita lihat secara konektivitas seperti apa pembangunan ya. Nah, oleh sebab itu oposisi itu penting di mana? Oposisi itu adalah pentingnya nah kalau kita lihat dalam konteks bernegara, oposisi ini kan dianggap sebagai bagian dalam menciptakan check and balance-nya itu, menciptakan keseimbangan. Cuman ada juga sebagian yang kemudian kita lihat justru membuat poros masyarakat itu semakin tersektoral. Nah, misalnya ketika ada satu kontestasi tertentu yang kemudian kita lihat dulu itu kan bahkan kan banyak sekali kejadian-kejadian tertentu itu kemudian antara pendukung A dan B itu kemudian saling bentrok, bahkan itu pernah terjadi, dan bahkan di Kalimantan sendiri kan pernah terjadi itu. Kalau kita lihat pemilihan kepala daerah baru-baru ini kan pernah ada kasus bentrok, saya tidak perlu sebutkan, yang jelas dari wilayah Kalimantan Timur dalam pemilihan kepala daerah itu pernah ada bentrok antara tim ses tertentu. Nah, jadi oposisi itu kalau kita tidak jernih memahaminya, maka kita akan terjebak pada dogma-dogma praktis itu. Jadi ketika misalnya, jadi oposisi itu jangan dimaknai karena tidak suka kita secara pribadi kepada seseorang, tapi ketika kita oposisi maka kita harus siap terlibat di ruang publik. Nah, ketika bicara ruang publik, maka hal-hal yang berkaitan dengan aikos itu harus lepas. Apa itu aikos? Termasuk agama, ekonomi, kemudian militeri, kemudian yang disebutkan oleh saudara seperti itu. Ada militer, ada misalnya orang-orang kapitalisme, termasuk misalnya bukan orang-orang yang kemudian concern kepada wilayah ekonomi, itu tidak boleh masuk ke sana. Kemudian perempuan, nah itu kalau dikatakan oleh Aristoteles, tapi sekarang kan perempuan diberikan 50%, bahkan mungkin sudah lebih banyak sekarang dikasihkan ruang kepada itu. Nah, otomatis kalau kita mengambil wilayah ini, oposisi ini kemudian sekarang gampang sekali mengukurnya. Apakah oposisi yang dilakukan saat ini baik atau buruk? Gampang sekali mengukurnya. Mengukurnya bagaimana? Kita bisa mengukur melalui Pancasila misalnya. Pancasila itu kan sila keempat diapit oleh dua sila. Sila apa? Sila ketiga persatuan atau integritas. Sila keempat, sila kelima itu social justice, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi oposisi ini adalah ada di level, anggaplah proses demokratisasi kita ada pada level 4 itu. Jadi orang-orang yang berada pada ruang-ruang oposisi itu adalah ruang demokrasi juga. Jadi itu tidak bisa dipisahkan itu. Ibaratnya dua mata uang berbeda, bahwa oposisi dan demokrasi itu sesuatu yang tidak mungkin akan hilang di dalam proses bernegara. Kenapa?
Karena selalu ada ruang-ruang tertentu yang di dalam penyelenggaraan demokrasi tidak bisa diserap secara 100%. Pasti ada ruang tertentu, kelompok tertentu yang kemudian menganggap bahwa apa yang diselenggarakan pada proses pemerintah saat ini masih tidak mewakili atau mengaspirasikan apa yang saya inginkan. Nah, inilah kemudian membuat poros-poros oposisi. Nah, tapi ketika oposisi yang dilakukan itu kemudian oposisi yang misalnya sifatnya tidak sesuai dengan visi misi negara kita, tidak sesuai dengan landasan filosofi kita dalam arti Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka ini kita bisa klaim bahwa oposisi yang dilakukan sebenarnya bukan oposisi sebagaimana oposisi dalam sebuah demokrasi. Karena apa? Oposisi itu adalah wilayah keterlibatan seseorang atau kelompok untuk memperhatikan wilayah publik. Ketika ada oposisi yang kemudian tendensinya agama, tendensinya ekonomi, tendensinya kelas dan masyarakat tertentu, nah itu bukan oposisi sebenarnya. Itu hanya klaim kelompok tertentu untuk menciptakan eksistensi tertentu. Nah, oposisi itu kemudian sekarang kan lebih banyak kita barangkali, makanya mungkin apa temanya? Ketimpangan. Nah, barangkali karena melihat ketimpangan itu karena berangkat dari situ. Jangan-jangan hari ini oposisi kita kemudian tidak berada pada wilayah-wilayah polis, wilayah-wilayah publik. Nah, kenapa? Karena kita ini kan kadang-kadang karena terlalu terdomestifikasi, akhirnya ruang kita terbatas. Kemudian sistematika toleransi kita semakin terbatas, akhirnya kita merasa bahwa tindakan saya ini kemudian adalah tindakan-tindakan yang bisa mendukung dan menciptakan proses-proses daripada apa yang disebut sebagai harapan kami atau tujuan kita suatu kelompok. Nah, makanya melihat fenomena oposisi itu kan sederhananya begitu. Nah, termasuk misalnya ketika kita lihat ketika ada orang atau kelompok tertentu atau partai politik yang beroposisi, apakah tidak menciptakan destabilitas misalnya? Apakah dia mampu menciptakan stabilitas negara dalam konteks ini adalah apakah oposisi yang dilakukan tidak menimbulkan perpecahan? Kalau dia menimbulkan perpecahan secara sporadis dan masif, maka dia tidak kemudian dikatakan sebagai oposisi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sila ketiga kita. Apa? Persatuan Indonesia. Kemudian ketika oposisi itu kemudian tidak memberikan keadilan sosial kepada masyarakat, justru kemudian mengklaim suatu kelompok tertentu dan tidak merebah kepada masyarakat tertentu, artinya di sana tidak ada keadilan, berarti itu bukan oposisi yang wilayah publik. Nah, ini disebut sebagai oposisi yang kemudian barangkali ini disebut sebagai oposisi yang ketimpangan. Kenapa? Karena oposisinya tidak berangkat pada wilayah-wilayah polis, wilayah publik, atau wilayah-wilayah yang disebut sebagai wilayah publika, res publika. Jadi sedikit saya sampaikan begitu. Nah, kemudian kita misalnya ke undang-undang kita, Undang-Undang 1945 Konstitusi kita, jelaskan visi negara kita ini kan, visi misi negara kita jelas di sana. Di alinea kedua, barangkali teman-teman tahu, itu ada di sana disebutkan mengantarkan ke depan, mengantarkan ada 5 poin di situ di alinea kedua. Ada kemerdekaan, kedaulatan, adil, makmur, dan apa? Nah, itu. Jadi adil, makmur, berdaulat, dan merdeka. Jadi kalau kita susun, nanti teman-teman bisa nyusunnya bagaimana. Yang jelas di sana ada 5 visi negara itu di sana. Yang pertama merdeka, berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Nah, misinya bagaimana? Misinya ada di alinea ke-4. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian ikut dalam perdamaian dunia. Kan jelas sekali. Nah, oposisi yang sekarang kita itu bisa melihat ini sederhananya ketika kita pengen melihat secara konstitusi jelas. Apakah kemudian strategi-strategi atau visi misi itu kemudian ada yang misalnya di langkahnya terlewati, atau kami sesuai dengan visi misi itu? Berarti kita bisa bilang bahwa oposisi adalah oposisi yang tidak kontraproduktif. Tapi kalau ketika oposisi itu hanya memberikan ruang-ruang aikos, ruang-ruang res privata, ruang-ruang pribadi, nah itu disebut sebagai oposisi ketimpang. Kenapa? Karena oposisi sejatinya adalah wilayah yang kemudian memperhatikan wilayah publik. Nah itu kalau oposisi. Jadi ya itu tadi saya ulang lagi bahwa jangan kalau dulu di zaman, nah makanya kalau ada teman-teman, apalagi teman-teman sosial politik yang tidak terlibat dalam wilayah publik,
itu kalau di zaman Athena itu Anda dikatakan sebagai idiot, orang-orang yang nggak bisa berpikir, idiot itu. Jadi idiot itu sudah lama adanya, zaman pemerintahan Athena dulu sudah ada. Jadi orang-orang itu kemudian ketika yang hanya sibuk mencari ekonomi, mencari jabatan, mencari sesuatu yang kemudian bisa membuat diri eksis secara pribadi, nah itu pada wilayah orang-orang yang kemudian terlibat di dalam polis itu, atau orang-orang yang kemudian tidak masuk kepada wilayah-wilayah publik itu adalah orang-orang idiot. Jadi mahasiswa semua yang saya banggakan, tentunya kita sebagai kaum intelektual, teman-teman semua ini harus terlibat di wilayah-wilayah publik itu. Kenapa? Karena Anda ini yang kemudian akan menyajikan berbagai macam fenomena, mengklarifikasi fenomena, kemudian menguji sebuah teks-teks teori konsepsi, karena pada dasarnya adalah ruang-ruang dialektika itu kan dibangun di atas kaum intelek ini. Jadi perlu untuk semua teman-teman. Nah, termasuk tadi kasus juga kita di Indonesia ini, kenapa kemudian banyak persepsi-persepsi yang kemudian muncul bagaimana wilayah demokratisasi di wilayah Republik Indonesia. Itu karena kadangkala wilayah-wilayah res privat itu kemudian masuk di res publika. Apa itu? Wilayah-wilayah ekonomi, wilayah-wilayah spiritual, keagamaan, itu kan sebenarnya kalau kita berkaca pada sejarah daripada republika, itu kan tidak boleh. Nah, wilayah-wilayah republika ini betul-betul wilayah yang tidak terkontaminasi sama sekali oleh apa? Oleh hal-hal tertentu seperti militer, seperti ekonomi, oligarki, atau kaum kapitalisme itu, seperti wilayah-wilayah pribadi seperti spiritual. Tidak boleh terkontaminasi itu. Nah, sekarang kita lihat nih fenomena Republik Indonesia ini. Justru banyak sudah bermacam-macam aspek penjelasan di berbagai media sosial maupun media televisi yang dicetak bahwa kadang-kadang kita dalam berpolitik ini kan tidak melepaskan diri daripada wilayah privat itu. Nah, sementara kalau kita ingin berpolitik harus melepaskan diri daripada apa itu? Wilayah agama, wilayah ekonomi, militer, dan sebagainya. Yang hal-hal yang bersifat privat. Kita harus betul-betul bicara soal res publika itu adalah wilayah publik. Saya pikir itu. Nah, jadi ketika berbicara tentang partai oposisi ini Pak, dari oposisi saja sudah kita pahami bahwa mereka ada yang berlawanan. Nah, berlawanan dalam artian mereka yang tidak ada di pemerintahan itu gunanya untuk mengkritisi, mengkomentari, bahkan menilai kinerja daripada pemerintah. Nah, yang saya ketahui Pak, bahwa sekarang ini kurang lebih yang dulunya ada partai yang tidak oposisi itu ada Demokrat, PAN, dan PKS. Tapi setelah beriring berjalannya waktu, ternyata yang tidak oposisi sekarang itu ada Demokrat. Bahkan partai PKS ini yang saya lihat di internet Pak, mereka bergabung ke dalam pemerintahan dengan alasan tidak bahagia oposisi sendiri. Nah, gimana nih Mbak tanggapannya mengenai tidak bahagia oposisi nih Pak? Padahal dalam fitrahnya itu partai itu memang ada yang oposisi, ada yang terjun di pemerintahan langsung Pak. Gimana tuh Pak? Jadi terkait dengan sistematik kepartaian kita ini kan kenapa? Jadi ada salah satu bukunya Hanta Yuda itu yang mengatakan bahwa dalam era proses demokratisasi kita, di era presidensialisme kita yang kemudian di cover dengan sistem multipartai, memang yang banyak terjadi adalah politik kompromi. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita petakan secara legal, tapi harus dilihat secara etik. Etik apa? Etik politik. Nah, hari ini pemerintah kita, khususnya yang dengan konteks sistem demokratisasi dengan negara yang sistem republik presidensial, yang kemudian kita lihat bahwa ternyata hari-hari ini kemudian pemerintah secara masif mulai kemudian menyerap dan kemudian mengabu-abukan siapa sebenarnya yang berada di luar pemerintahan ini. Seperti yang Anda katakan bahwa sebelumnya ada beberapa partai politik yang kemudian tidak berafiliasi di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, meskipun memang di dalam konteks parlemennya, DPR-nya ada. Nah, di wilayah itu. Nah, memang pada proses-proses tertentu, maka sebenarnya presidensialisme dengan sistem multipartai itu, saya juga melihat bahwa saya bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Hanta Yuda bahwa di sana ada yang namanya politik kompromi. Politik kompromi itu apa? Politik yang kemudian dilihat daripada sisi aspek identitasnya dulu kita lihat.
kenapa sekarang kemudian para partai politik banyak yang merapat kepada pemerintahan. Nah, sementara dulu misalnya sebelumnya ada bahkan yang menyatakan diri saya akan berada pada wilayah oposisi, tapi pada akhirnya kemudian bergabung. Nah, kan sekarang banyak sekali fenomena secara politik. Jadi politik itu kan bukan semacam sebuah kemutlakan, ya. Politik itu sebuah tindakan. Jadi politik itu asalnya polis, jadi ruang tindakan. Nah, tindakan itu kemudian akan dipengaruhi oleh berbagai macam aspek tentunya. Pertama adalah aspek perubahan dinamika. Ada aspek keretakan-keretakan tertentu di dalam wilayah partai yang kemudian bisa saja itu menjadi bagian pemicu mengapa kemudian partai politik berubah haluan untuk melakukan koalisi kepada partai penguasa. Nah, hari ini kita lihat bahwa ternyata memang kan perjalanan hari ini sebenarnya itu tidak jauh berbeda pada perjalanan sebelum-sebelumnya. Yang saya maksudkan adalah pada awal masa reformasi. Nah, SBY dengan kegemukan partai yang luar biasa waktu itu, tidak salah ada sekitar 29 partai, mungkin bisa nanti dicari betul jumlah realnya berapa. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kesesakan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ada semacam perlambatan tindakan pemerintahan di sana. Kenapa? Karena di sana ketika ada terjadi penggemukan partai politik itu kemudian itu kan akan berpengaruh kepada wilayah penetapan proses perundang-undangan atau proses penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa? Karena akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kemudian perlu dikonsolidasikan di sana. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal ideal, apakah idealisnya kemudian ketika partai itu multi atau di? Nah, di Amerika Serikat sendiri kan dengan sistem presidensil memakai bipartai atau dua partai, kemudian jelas di sana ada Demokrat, ada Republik, ya kan? Nah, di Indonesia sebagai representatif sebagai negara yang majemuk dan partai politik ini saya pikir tidak dibatasi berapapun itu, hanya saja kan ada sekarang ambang batas. Ya, ambang batas ini kemudian saya sepakat bahwa memang harus ada ambang batas, kan kalau tidak maka akan sangat mudah partai politik itu sangat beramai nanti bahaya juga kalau partai politik sangat banyak. Kenapa? Karena ini akan memicu sebuah persoalan kebingungan kepada masyarakat. Ideologi mana yang seharusnya kita akan lihat, yang mana kita akan bertaruh. Makanya partai politik itu kalau saya sangat bersepakat tidak perlu banyak partai politik itu. Partai-partai yang kemudian membawa nuansa-nuansa tertentu, ya tidak perlu lagi membuat partai-partai yang begitu banyak, yang nuansanya kadang-kadang kita bingung misalnya, idealisnya kemana ini? Terlalu banyak ideologinya, kita bingung kemana. Nah, akhirnya kita kemudian terjebak pada arena pragmatisme. Kemudian juga karena kesadaran masyarakat kita ini masih dilihat dalam proses pemilihan saja, bahwa demokrasi itu kan tidak bisa kita lihat dalam konteks keberhasilan pemilu. Misalnya berapa persen yang kemudian memimpin, berapa persen yang dipilih, yang memilih berapa persen. Tapi kita akan sampai pada level bagaimana proses kolaborasi ketika bicara soal hubungan eksekutif dan legislatif. Nah, di sini kan beratnya Indonesia ini karena dia bukan memakai sistem pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Di sana tidak ada ruang yang dominasi di sana. Eksekutif dan legislatif tidak ada ruang dominasi. Akhirnya kemudian kenapa bisa terjadi kemudian proses hegemoni politik atau kompromi politik yang tinggi? Karena di sisi lain begini. Saya hanya mengasih dua pilihan. Ketika pemerintah atau partai yang berkuasa kemudian tidak merangkul atau tidak berkoalisi dengan beberapa partai, maka saya pasti meyakini bahwa dia akan kesulitan dalam proses penyelenggaraan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahannya, baik itu misalnya di level nasional maupun di daerah. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan aturan itu kan jelas bahwa tidak akan bisa undang-undang itu disahkan tanpa kesepakatan dua lembaga ini, apa kesebutkan legislatif. Nah, di sini letak sebenarnya yang kita bisa melihat bahwa sistematika demokratisasi sistem presidensial di Indonesia itu kemudian dengan multi partai itu kan finishingnya belum ada sampai sekarang. Mau bagaimana?
apakah kita ini cukup itu partai politik luar biasa banyaknya. Tapi ketika 2014 itu mengerucut hanya menjadi 11 ke 12 partai politik. Nah, tapi kita lihat juga perjalanannya secara demokratisasi juga ketika kita melihat indikator-indikator tertentu, apa misalnya ketimpangan, kemiskinan, korupsi, ya kan hampir dibilang ya masa itu juga masing-masing ada masa, ada juga korupsinya, di masa sebelumnya juga ada korupsinya, di sini juga ada korupsinya, keadilan juga ada ya ada di sana waktu itu. Nah di sekarang keadilan ada nggak? Keadilan ada juga. Jadi secara etik politik saya pikir memang nuansa multipartai itu sangat dinamis ya. Kita tidak bisa kemudian menganggap bahwa ketika semakin sedikit partai politik yang kemudian berada pada level oposisi maka itu akan semakin mengurangi demokratisasi. Belum tentu, ya kan? Nilai demokrasi itu berkurang ketika tidak ada oposisi, belum tentu juga. Begitupun sebaliknya, belum tentu juga misalnya ketika banyak partai oposisi kemudian itu bisa diklaim sebagai demokratisasi. Kenapa? Karena saya katakan bahwa tergantung daripada posisi ini, apakah dia membawa wilayah, apakah dia bergerak di wilayah aikos atau republikan, ya kan demikian. Nah, oleh sebab itu maka kompromi politik itu konsensusnya adalah kalaupun dia misalnya beroposisi, oke. Kalaupun tidak beroposisi, ya oke. Selama dia mampu membawa ruang-ruang publik untuk menciptakan sesuai dengan apa yang dikehendaki bangsa ini. Apa? Menghadirkan masyarakat yang bahagia, menghadirkan masyarakat yang bersatu, yang seperti apa yang kemudian dicetuskan Pancasila. Manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang bersatu, manusia-manusia yang kemudian memiliki toleransi, manusia-manusia yang kemudian mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan bangsa. Ya. Oke. Nah, jadi masih berkaitan nih Pak tentang oposisi di pemerintahan. Nah, dari oposisi ini berasal dari partai. Kemudian apa sih Pak peran dari partai politik di Indonesia dan apakah ketika oposisi yang berkoalisi dengan pemerintah itu bisa dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu sedang gagal Pak? Oke. Jadi demokrasi itu kan kalau menurut Abraham Lincoln itu kan apa? Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ya kan begitu. Nah, ketika kita melihat secara demokrasi secara aspek konsep itu bahwa tentunya yang kita lihat bagi saya tidak akan mempersoalkan bagaimanapun sistematikanya, apapun orientasi koalisinya. Tapi saya akan melihat apa produk yang bisa dibuat dalam penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi saya tidak ingin terjebak pada wilayah sedikit banyaknya oposisi Indonesia, karena saya meyakini bahwa melihat kalaupun oposisi itu banyak, tapi ruang yang kemudian dibawa pada itu ada ruang-ruang yang aikos, itu kan saya tidak sepakat. Kenapa? Karena ruang oposisi itu adalah ruang publik juga, jadi dia harus membawa isu publik. Nah sebaliknya, kalaupun misalnya oposisi itu semakin mengecil, bahkan berbagai macam partai politik masuk ke wilayah daripada partai-partai oposisi kemudian masuk ke wilayah pemerintahan, selama kemudian dia mampu memberikan atau selama dia mampu melakukan arena-arena respublika, ya saya itu sepakat sekali. Karena sekarang begini ukurannya. Sebelumnya bahwa ketika kita lihat banyak sekali oposisi yang kemudian misalnya berada di luar pemerintahan, tapi ternyata apakah itu kemudian bisa kita klaim bahwa demokrasi itu menciptakan sebuah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia? Belum tentu juga, karena kasus-kasus tertentu, bayangkan ketika kita misalnya runut beberapa besar pemerintah-pemerintah daerah yang kemudian terjerat kasus korupsi misalnya. Nah, tapi ketika misalnya partai politik itu kemudian sedikit yang oposisi, juga sebaliknya, maka fenomena dan kasusnya sama. Artinya di sini saya tidak ingin melihat bahwa kelemahan demokratisasi itu adalah dari pihak oposisi. Saya tidak ingin melihat di situ. Tapi saya akan melihat bahwa demokrasi itu adalah ruang-ruang konsensus bersama. Demokrasi itu adalah ruang-ruang kebijaksanaan kita. Demokrasi itu adalah ruang-ruang dan cara untuk memproduksi suatu produk yang bersifat publik. Terlepas daripada itu, ya apapun sistematikanya, multi partai atau misalnya dengan sistem oposisi yang banyak atau sedikit, ya it's okay, nggak masalah buat saya. Karena bagi saya yang kita perlu perhatikan adalah produk daripada penyelenggaraan pemerintahan ini apa buat masyarakat. Nah, mengukurnya kan yang saya katakan tadi, jelas mengukurnya apakah menciptakan keadilan sosial
dan tidak menyebabkan disintegrasi, perpecahan. Nah, kemudian ketika kita lihat misalnya produk-produknya apakah berkaitan dengan mencerdaskan bangsa, kecerdasan, perlindungan bangsa, dan ikut dalam perdamaian dunia. Jadi enak sekali sebenarnya di situ berada levelnya. Jadi kita, saya bilang gini, oposisi tadi kan sudah kita sampaikan bahwa oposisi itu adalah orang-orang yang kemudian meluangkan waktunya untuk berbicara di ruang publik. Tapi ketika oposisi itu meskipun banyak, tapi tidak meluangkan waktu dalam konteks berbicara soal publik, ini juga bukan disebut sebagai wilayah oposisi sebenarnya. Dia hanya membawa semacam kepentingan kelompok. Itu bukan oposisi saya pikir. Jadi oposisi secara pemaknaan jangan diartikan secara mentah-mentah secara teks bahwa berlawan, bukan itu saya pikir. Jadi oposisi itu adalah ruang-ruang yang bijaksana sebenarnya. Kenapa? Karena oposisi itu adalah ruang di mana kita bisa kemudian mengontrol pemerintah, menciptakan keseimbangan pemerintahan, kemudian memberikan kritikan-kritikan yang produktif, bukan yang kontraproduktif. Nah, kalau kita lihat oposisi itu banyak, tapi yang disampaikan semuanya kontraproduktif, dibanding dengan misalnya oposisi misalnya sedikit, tapi yang dilakukan adalah produktif, ya mending sedikit dibanding banyak tapi kontraproduktif. Kayaknya seperti itu lagi berpikirnya. Nah, cuma kalau kita melihat fenomena-fenomena sekarang ini kan bahwa kehilangan oposisi itu kan kehilangan demokrasi. Buat saya tidak. Kenapa? Karena dalam konteks demokrasi itu memang tidak 100% kemudian akan ada ruang-ruang secara jelas mewakili semua masyarakat, tapi di sana ada mayoritas di sana. Misalnya kan di vote atau misalnya pemilihan umum itu. Jadi pemilihan umum itu kemudian tidak dilihat dalam konteks keberhasilan juga. Jadi menilai demokrasi itu tidak hanya pada konteks pemilihan umum. Ketika ada yang terpilih kemudian ada yang tidak terpilih kemudian dia menjadi oposisi, tidak sampai di situ. Jadi oposisi pun itu ketika dia tidak membawa wilayah publik, maka tentu itu bukan sebagai oposisi, karena oposisi senantiasa membawa wilayah publik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak sebagai penutup nih Pak. Gimana nih harapan Bapak mengenai oposisi di Indonesia supaya nantinya tidak ada ketimpangan Pak, supaya ada oposisi, ada juga nih yang berkoalisi dengan pemerintahan Pak. Oke, jadi bicara soal oposisi, saya pikir begini. Pertama, kelompok, partai ataupun individu yang beroposisi dia harus melepaskan dirinya dari wilayah AIKOS. AIKOS itu adalah wilayah-wilayah privat, wilayah-wilayah res privata. Nah, dia harus melepaskan diri dari situ, karena agar apa yang kemudian dia ekspresikan itu kemudian bisa berada pada wilayah publik. Jadi orang yang oposisi itu harus orang yang berbijaksana, harus orang-orang yang mengerti res publika. Nah, jadi kalau beroposisi tidak seperti itu maka tentu tidak akan menciptakan ruang-ruang perubahan. Kedua, oposisi jelas. Ketika misalnya wilayahnya tidak kemudian melewati batas tertentu atau aturan itu, termasuk apakah oposisi tidak menciptakan disintegritas, ataukah dia misalnya apakah misalnya bisa menciptakan nilai sosial, tergantung di situ saya. Kenapa? Oposisi silakan selama tidak menciptakan atau tidak menggerus keadilan sosial masyarakat dan tidak memecah belah persatuan Indonesia. Dan jelas bahwa dia tertentunya harus ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kepada Indonesia. Bukan oposisi yang kemudian membawa wilayah-wilayah yang privat-privat kemudian dipaksakan untuk masuk wilayah publik. Saya pikir itu yang penting dilakukan. Jadi oposisi itu wilayah yang kemudian menciptakan ruang-ruang kebijaksanaan untuk berada pada wilayah publik. Jadi harus melepaskan diri daripada wilayah ekosnya, baru kemudian dia masuk pada wilayah Respublika itu. Saya pikir itu. Oke, baik nih Pak. Makasih nih Pak udah jauh banyak berbagi mengenai ketimpangan partai, khususnya partai oposisi di Indonesia Pak. Nah, jadi teman-teman Governesnet, jadi ini sedikit perbincangan kita mengenai tentang ketimpangan partai oposisi yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang partai oposisi itu berlawanan, oposisi itu harus meluangkan waktunya di kalangan publik untuk mengkritisi dan bahkan menilai jalannya daripada pemerintahan. Jadi supaya tidak ada ketimpangan partai oposisi yang ada di Indonesia itu, maka tidak semua dari partai harus berkoalisi terjun dalam pemerintahan. Jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup ya Pak sedikit bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya. Kami dari Visip Unmul pamit Pak ya. Oke, sip. Jadi sekian podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.